Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda kitaballah wa sunnata rasulih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ikhwatal iman usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah di siang hari yang cerah ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita menuju salah satu rumahnya di muka bumi ini, Masjid Al-Muqarrabin yang kita cintai, dalam rangka melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai muslim, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini dilandasi atas dasar keikhlasan dan tulus karena Allah dalam usaha yang terus kita lakukan untuk meningkatkan kadar dan kualitas takwa kita kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat dan kesempatan kali ini terus bisa kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, qudwah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk dapat mencontoh dan meneladani beliau dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bermuamalah maupun dalam beribadah. Karena hanya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya lah kita berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang didambakan oleh setiap insan yang beriman. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang relatif singkat ini, khatib ingin menyampaikan khutbahnya dengan topik memelihara lisan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri adab orang muslim, seorang muslim adalah dia efisien dalam berbicara. Tidak hanya bicara, tapi berbicara yang bermanfaat, karena dia yakin dan percaya bahwa apa yang diucapkannya adalah catatannya dan dia lihat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang saya kutip dalam mukaddimah tadi, surat Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang melafalkan, mengucapkan, menyampaikan sesuatu dari lisannya kecuali ada yang memantau dan ada yang mencatatnya, yang kita sebut dan kita kenal dengan malaikat raqib dan atid. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, dia tidak asal bunyi, asal bicara, tapi apa yang diucapkan, apa yang dikeluarkan dari lisannya
adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna baik buat dirinya, keluarganya, masyarakat, umat dan bangsanya. Bukan sebaliknya, melafalkan, mengucapkan omongan-omongan dusta, kebohongan, hoak dan sebagainya yang bisa memecah belah umat dan masyarakat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dalam hadis yang saya kutip dalam muqaddimah tadi menjelaskan bahwa salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah mereka yang bertutur kata yang baik, atau kalau tidak lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari kiamat, maka hendaklah dia bertutur kata yang baik, atau kalau tidak hendaklah dia diam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bisikan-bisikan, omongan-omongan yang tidak bermanfaat harus kita tinggalkan dan harus kita jauhi, kecuali omongan, ucapan yang mengajak orang kepada kebaikan dan ketakwaan dan menegakkan, menguatkan keimanannya. Itulah ucapan-ucapan yang boleh kita lontarkan dari lisan kita masing-masing. Dalam surat An-Nisa ayat 144 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. Tidak merupakan suatu kebaikan apa yang kalian ucapkan secara rahasia di antara kalian, kecuali apa yang kamu ucapkan itu adalah memerintahkan, mengajak orang untuk bersedekah, untuk berbuat baik, atau memperbaiki hubungan yang retak di antara manusia. Dan barang siapa yang melakukan hal itu hanya mencari dan mengharap ridha Allah, maka kata Allah, kami akan berikan kepadanya ganjaran pahala yang besar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang kita lontarkan dari lisan kita hendaklah sesuatu yang bermanfaat, yang kita sebut atau disebut dalam Al-Quran dengan al-kalimah at-tayyibah, ucapan yang baik dan bagus, dan itulah yang akan memperoleh keberuntungan di dunia dan akhirat, yang kita sebut juga dengan istilah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana manfaat faidah kalimat thayyibah itu. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kamasali kalimat kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Tahukah Anda, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimat thayyibah, ucapan yang bagus, ucapan yang baik, kalimat tauhid, bagaikan sebuah pohonan yang subur, yang baik, yang akarnya menghujam ke bumi, cabangnya menjulang ke langit dan memberikan hasil dan buah setiap saat dengan izin Tuhannya. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada manusia agar mereka sadar, agar mereka ingat. Dan sebaliknya, ucapan yang buruk, ucapan yang jelek bagaikan sebuah pohon yang buruk, yang tidak mempunyai akar ke bumi dan tidak akan tetap, tidak akan kokoh ketika diterjang oleh angin, apalagi badai. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh seorang dengan lisannya itu adalah ekspresi dan ungkapan apa yang ada dalam dirinya dan hatinya. Oleh karena itu, sebagai manusia kita menjustifikasi, memutuskan orang itu baik atau buruk antara lain dengan apa yang kita dengar dari yang diucapkan dari lisannya. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai hatinya lurus,
dan hati tidak mungkin akan lurus sampai lisannya lurus mengucapkan sesuatu yang bermanfaat. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila ada orang memancing kita untuk mendengarkan ucapan-ucapan yang lagau, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, maka jangan kita timpali, bahkan kita harus tinggalkan, karena akan membawa dan memancing kita untuk mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, justru akan mencelakakan kita di dunia dan akhirat. Karena keributan, pertentangan, bahkan pembunuhan bisa hanya disebabkan ucapan lisan, lantaran perkataan yang menyakitkan pada orang lain. Sehingga ada pepatah dalam bahasa Indonesia, mulutmu adalah harimaumu. Dan juga kata Sayyidina Ali rahimahullah, maqtalur rajuli baina fakkaihi, orang bisa terbunuh karena disebabkan adalah apa yang diucapkan oleh mulutnya. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita semua. Apabila kita mendengarkan sesuatu, menyimak sesuatu yang lagau, yang tidak berguna, maka kita harus tinggalkan segera. Jangan sampai kita terlibat di dalamnya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin. Apabila mereka mendengarkan ucapan-ucapan, perkataan, obrolan, bisikan yang tidak berguna, maka mereka segera meninggalkan lingkungan itu dan mereka mengatakan, bagi kalian, bagi kami amal kami, perbuatan kami, dan bagi kalian amal kalian, kebahagiaan salam buat kalian, dan kami tidak ingin ikut perbuatan-perbuatan orang yang bodoh. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kalimatut thayyibah, ucapan yang baik yang bisa menenteramkan, menenangkan, mempersatukan manusia dan umat pada umumnya adalah sesuatu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemukakan di dalam sebuah hadisnya, apabila seseorang tidak bisa bersedekah dengan hartanya karena dia tidak memilikinya, maka dia bisa bersedekah dengan ucapan yang baik yang dilontarkan dari lisannya, sehingga itu bisa menghindarkan dia dari siksa api neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bi thiqqi tamrati fa illam yakun fa bi kalimatin thayyibatin. Hindarilah, jauhilah siksa api neraka meskipun dengan sebutir kurma, untuk kamu sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Kalau itu pun tidak kamu miliki, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik, dengan perkataan yang menyejukkan dan menyenangkan. Itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam era teknologi dan informatika yang begitu luas dengan medsosnya, maka kita harus berhati-hati dalam bertutur kata, dalam mengucapkan pendapat dan pandangan, dan termasuk di dalamnya adalah men-share berita, informasi dan lain sebagainya yang belum kita tahu kesahihannya. Karena itu pasti ada catatannya, bukan hanya di dunia yang disebutkan bahwa jejak dari apa yang kita tuliskan, kita ucapkan di media sosial itu tidak akan hilang, apalah lagi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dari dalam surat Qaf Allah berfirman, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jika kita semua yakin dan percaya bahwa semua tutur kata yang kita ucapkan, apa yang kita share dalam medsos adalah akan diminta pertanggungjawabannya, maka sudah barang pasti kita harus lebih berhati-hati untuk tidak menyebarkan fitnah, tidak pula mencemarkan nama baik orang lain, apalagi berita-berita hoax yang bisa menyesatkan manusia yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan dan kekuatan kita semua untuk bisa menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga tutur kata yang kita ucapkan harus memiliki nilai di sisi Allah
dan akan mengantarkan kita kepada bahagian dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bizikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarud dunub. Ashhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dhawil karami wal judi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ikhwatal Islam, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan asma Allah bergetarlah hatinya. Apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah maka bertambahlah imannya. Kepada Rabbnya lah mereka berserah diri, yaitu mereka yang istiqamah menegakkan salat, istiqamah mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Merekalah orang-orang mukmin yang hakiki, yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka, ampunan dan rezeki yang mulia. Wa'lamu ibadallah annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin az-zalimin. Allahumma waffiq wulata umuril muslimin, khasatan wulata umuril muslimina fi Indonesia wa amatan wulata umuril muslimina fi jami'i anha'il alam wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda min nafil ibadi wal bilad khasatan biladina Indonesia wa amatan biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.